Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan kisah cinta untuk masing-masing zodiak. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kisah cinta untuk masing-masing zodiak, bisa ikuti pembacaan ini. Dan untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya sehingga saat Tarotku update video, para sahabat mendapatkan informasinya. Terima kasih. Oke, kita akan mulai dari Aries ya. Untuk para sahabat Aries, sekarang fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana kisah cintaku? Oke, kembali para Aries, para sahabat Aries, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana kisah cintaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah cintaku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu untuk Aries. Kartu yang muncul adalah kartu Hierophant, di mana kartu Hierophant adalah kartu yang memiliki cerita untuk kamu mengingat untuk bisa bijaksana dalam hubungan yang kamu alami. Mungkin beberapa problem bisa muncul karena masalah keyakinan yang berbeda satu sama lain, tapi ini semua sebenarnya bisa kamu jembatani jika kamu memang memiliki rasa sayang, rasa cinta satu sama lain. Di sisi yang lain, bijaksana itu bukanlah sesuatu di mana ada salah satu pihak yang dirugikan. Jadi para sahabat Aries, usahakan dalam hubungan cinta kamu, kedua-duanya bisa seimbang. Tidak ada satu yang lebih dominan daripada yang lain, tapi kedua-duanya bisa balance dan tidak ada yang merasa disakiti ya. Jadi pertahankan ini. Untuk para sahabat Aries, kebijaksanaan kalian yang benar-benar diperlukan untuk percintaan kamu ya. Kemudian selanjutnya, para sahabat Taurus, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu. Jika tadi para sahabat Aries diingatkan bisa saja problem muncul karena perbedaan keyakinan, perbedaan prinsip, sedangkan para sahabat Taurus yang muncul adalah kartu Hangman yang bernomor 12, di mana ini bercerita tentang penundaan. Kalau kamunya hanya diam, kalau kamunya nggak ambil langkah, kalau kamunya nggak mulai duluan, ya yang terjadi hubungan kamu sama si dia ya akhirnya akan banyak sekali kondisi menggantung, alias hubungannya nggak jalan kemana-mana. Jadi untuk para sahabat untuk para sahabat Taurus diingatkan untuk keluar dari situasi menggantung dalam hubungan kamu. Karena jika kamu nggak ambil langkah lebih dulu, akan sangat lama dan sangat sering kondisi ini terjadi dalam hubungan kamu. Kadangkala dibutuhkan pengorbanan yang lebih untuk keluar dari situasi ini. Tapi percayalah, pengorbanan yang kamu berikan, ini akan sangat membantu untuk hubungan percintaan kamu ya. Selanjutnya, para sahabat Gemini, fokus ke diri ya. Tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu Chariot. Kartu Chariot adalah sebuah cerita tentang perkembangan dan kemajuan. Para sahabat Gemini, bisa jadi dalam waktu dekat hubungan kamu bisa meningkat ke arah yang lebih serius lagi. Untuk para Gemini yang single mungkin akan segera ada pasangan. Untuk yang sudah berpasangan mungkin akan menuju ke jenjang yang lebih serius. Untuk yang sudah berkeluarga, sudah menikah, kalian akan menemukan visi dalam keluarga yang bisa kalian bangun dan kalian kejar bersama-sama. Ada perubahan-perubahan positif yang akan segera terjadi di hubungan percintaan kamu ya. Oke, selanjutnya para sahabat Cancer, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Kembali fokus ke diri, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi,
tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu untuk para sahabat Cancer. Kartu yang muncul adalah kartu 9 sword atau 9 pedang. Di mana di kartu Tarot of the Elf, kartu 9 pedang bercerita tentang hal masa lalu yang sudah berlalu dan jangan sampai masa lalu ini muncul kembali. Biarkan yang berlalu hanya menjadi masa lalu. Jangan bawa-bawa hal masa lalumu ke hubungan sekarang. Tidak selalu membawa orangnya, tapi membawa trauma dari masa lalu, membawa kemarahan dari masa lalu, membawa rasa takut dari masa lalu ke hubungan kamu yang sekarang itu juga bukan hal yang baik. Untuk para sahabat Cancer diingatkan, untuk para sahabat Cancer yang masih single, ingat yang masih single, waktunya move on. Yang sudah berlalu dilepaskan. Untuk yang udah berpasangan, jangan bawa-bawa masa lalu ke hubungan sekarang ya. Dengan begitu hubungan kamu dengan pasangan kamu sekarang ini bisa baik. Dan untuk yang single, dengan kamu melepaskan yang berlalu, kamu bisa mulai sebuah awal baru dalam hidupmu ya. Oke, selanjutnya untuk para sahabat Leo. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Oke, Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil satu buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu The Moon. Kartu The Moon berkaitan dengan penantian, kartu The Moon berkaitan dengan perubahan internal di dalam diri. Saat ini kamu sedang berada di masa-masa pendewasaan diri, di mana saat ini perubahan-perubahan sedang banyak terjadi, bukan di luar tapi di dalam diri kamu. Dan ini akan bawa kebaikan bagi masalah percintaan kamu. Untuk para sahabat Leo yang masih single, ini waktunya kamu membangun diri kamu menjadi lebih baik. Sehingga saat seseorang datang, jodoh kamu datang, kamu udah siap. Karena jodoh kamu berhak mendapatkan yang terbaik dari kamu. Sedangkan untuk para sahabat Leo yang sudah berpasangan, mungkin berpacaran, atau mungkin sudah menikah, ini adalah momen-momen penting di mana dengan kamu melakukan perubahan yang positif dalam diri kamu akan membawa kebaikan bagi hubungan yang sedang kamu jalani. Melakukan perubahan positif tidak selalu harus dipicu oleh lingkungan yang positif. Saat kamu memiliki mungkin teman terdekat, pasangan yang mungkin yang cerewet, ya itu kesempatan kamu belajar sabar. Kamu punya pasangan yang galak, kamu punya kesempatan melatih kesabaran kamu. Jadi para sahabat Leo, ini adalah waktu yang tepat kamu menempa diri kamu menjadi lebih baik untuk orang-orang yang kamu sayangi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Virgo. Para sahabat Virgo, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Kembali tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya, Tarotku ambil satu buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Cup. Ini adalah sebuah kondisi di mana untuk kamu yang masih single ya, untuk para sahabat Virgo yang single, ini adalah sebuah momen atau sebuah masa di mana kamu akan sering kali dilanda perasaan sendirian dan kesepian. Tidak ada salahnya bergaul, memperluas pergaulan, menambah teman. Karena di momen ini saat kamu habiskan hanya seorang diri, ini rasa kesepiannya sedang besar-besarnya. Jadi manfaatkan kondisi sekarang untuk menjalin relasi-relasi pertemanan-pertemanan. Karena mungkin saja bisa ada yang cocok, tapi jangan mengejar untuk dalam waktu dekat punya pasangan. Kenali dulu. Karena saat ini kamu harus berdamai dulu sama perasaan kesepian kamu sebelum kamu mengizinkan orang lain untuk masuk ke kehidupan kamu. Kemudian untuk para sahabat Virgo yang udah berpasangan, enggak tuh yang tadi single ngerasa kesepian, yang udah berpasangan pun para sahabat Virgo masih sering ngerasa kesepian di kondisi sekarang. Oleh karena itu memiliki pasangan bukan berarti kamu merasa disayangi. Belajar terbuka, belajar menyampaikan apa sih yang buat kamu ngerasa disayang. Karena kalau kamu nggak bilang, ya pasangan kamu nggak tahu, pasangan kamu juga bukan paranormal yang akan tahu apa yang kamu rasakan. Kemudian hati-hati lagi karena kamu merasa kesepian, berarti godaan-godaan hubungan lain yang kadang sesaat terlihat menyenangkan dan bisa membuat kamu merasa dicintai, itu bisa saja hadir dan mengganggu hubungan utama kamu. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya untuk para sahabat Libra. Fokus ke diri ya para sahabat Libra. Sekarang tanyakan dalam hati,
Bagaimana kisah percintaanku? Kembali tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Taruhku tebar kartunya. Taruhku ambil satu buah kartu. Untuk para sahabat Libra, ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah, khususnya juga untuk percintaan kamu. Jadi untuk para sahabat Libra yang single, ini waktu yang tepat untuk kamu memiliki pasangan. Karena akan banyak sekali momen-momen kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh alam semesta ini untuk kamu menemukan seseorang yang bisa berjalan seiringan dengan kamu dalam melalui kehidupan ini ya. Kemudian untuk para sahabat Libra yang udah berpasangan, entah berpacaran atau sudah menikah, ini adalah momen di mana kamu bisa membawa hubungan kamu menuju ke sebuah tujuan atau visi yang kalian inginkan bersama-sama. Mungkin untuk yang masih berpacaran bisa menuju ke pertunangan atau pernikahan. Yang sudah menikah bisa menemukan tujuan bersama yang dikejar bersama-sama. Di sisi yang lain bisa jadi dalam waktu dekat ini untuk sahabat Libra akan ada perjalanan secara fisik di mana kamu pergi dan bertemu seseorang yang masih single ya, dan bertemu seseorang yang membuat kamu merasa dicintai. Nah, untuk para sahabat Libra yang udah nggak single atau udah menemukan seseorang di hatinya, bisa jadi ada pertemuan dengan orang tersebut dalam waktu dekat ini. Ya, yang sudah punya orang dekat mungkin, tapi mungkin terpisah jarak yang jauh, ini akan ada kesempatan kalian bisa bertemu ya. Oke, tarotku akan lanjutkan untuk para sahabat Scorpio. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Kembali para sahabat Scorpio, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil satu buah kartu. Para sahabat Scorpio, kartu yang muncul adalah kartu The Fool, di mana kartu The Fool mengingatkan kamu untuk lebih menikmati kondisi kamu yang sekarang. Nggak perlu terburu-buru untuk yang single ya, nggak perlu terburu-buru untuk punya pasangan, nikmati kesendirian dan kesinggelan kamu. Untuk kamu yang udah berkeluarga, udah berpasangan ya nikmati saat kamu udah punya pasangan. Jangan sampai saat kamu udah berpasangan, kamu masih berharap masa-masa lajang dan single, jangan. Untuk yang single silahkan nikmati kesinggelannya. Untuk yang udah berpasangan, nikmati rasanya kamu punya pasangan, dibawa fun. Pasti ada yang berbeda antara single dan berpasangan. Single mungkin kerasa lebih bebas, saat bebas malah kepingin ada orang yang mungkin bisa di sisinya, bisa mengatur, bisa dan sebagainya. Tapi saat berpasangan akhirnya kepinginnya single, kepingin bebas lagi, jangan. Sahabat Scorpio yang single nikmati kesinggelannya, yang sudah terikat hubungan, nikmati keterikatannya ya. Oke, kita akan lanjut ke sahabat Sagittarius. Fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Oke, para sahabat Sagittarius, kembali tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil satu buah kartu untuk sahabat Sagittarius. Kartu yang muncul adalah kartu 5 cup. Kartu 5 cup berkaitan dengan konflik, perbedaan pendapat, cerita-cerita kurang menyenangkan dalam sebuah relasi. Jadi para sahabat Sagittarius, kartu ini memberikan kamu pesan, jika ada konflik-konflik yang terjadi, jangan sampai melebar atau membesar. Jika bisa, gunakan kata-kata keramat, saya minta maaf atau aku minta maaf. Jika maaf bisa menyelesaikan segalanya, mintalah maaf. Tapi tunjukkan perubahan, jangan hanya minta maaf, besok akhirnya diulangi lagi, akhirnya problem muncul lagi. Para sahabat Sagittarius diingatkan untuk belajar meredam konflik-konflik yang mungkin terjadi antara kamu dan si dia. Untuk para sahabat Sagittarius yang masih single, ingat yang masih single, bukan berarti kamu nggak punya konflik. Konflik kamu adalah antara kamu dengan dirimu. Berdamailah dengan perasaanmu, berdamai dengan dirimu. Dengan begitu saat kamu nantinya memutuskan untuk memiliki pasangan, kamu nggak membawa pertentangan batinmu untuk punya pasangan. Contoh, ada bagian dari dirimu yang masih membenci masa lalumu. Saat kamu punya seseorang, kamu kaitkan dengan masa lalumu, akhirnya konflik muncul. Contoh, ada bagian dari dirimu yang merasa aku kurang A, aku kurang B. Saat punya pasangan, rasa minder itu masih kamu bawa, ini juga nggak bagus. Jadi untuk para sahabat Sagittarius yang masih single, berdamailah dengan diri. Untuk yang udah berpasangan,
Usahakan konflik-konflik yang muncul ini bisa diselesaikan secepatnya secara damai ya. Oke, tarotku akan lanjutkan. Untuk para sahabat Capricorn, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Kembali fokus ke diri, tanyakan dalam hati bagaimana kisah percintaanku. Sekali lagi, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 1 buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu 1 tongkat atau 1 won. Untuk para sahabat Capricorn yang masih single, akan banyak kesempatan-kesempatan kamu bertemu dengan pertemuan-pertemuan dalam waktu dekat. Tapi bukan berarti semua pertemuan ini adalah pertemuan yang kamu pasti ketemu jodoh. Belum tentu. Tapi kamu akan kenal berbagai macam orang dan mungkin saja ada yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk para sahabat Capricorn yang udah nggak single ya, udah punya pacar, pasangan, atau mungkin sudah menikah, buatlah sesuatu yang seru bersama-sama. Ubah kemonotonan kamu menjadi sesuatu yang penuh variasi. Kalau misalkan dulu biasanya jalan-jalannya ke tempat A, sekarang rubahlah ke B. Biarpun B ini bukan sesuatu tempat yang bisa kamu katakan kamu mungkin suka 100% karena terbiasanya ke A, nggak apa-apa, buat perubahan, buat sesuatu yang berbeda. Dengan begitu rasa cinta kamu itu juga kembali akan lebih hangat lagi dalam hubungannya. Jadi untuk para sahabat Capricorn, buat variasi. Selanjutnya, para sahabat Aquarius. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Oke, kembali tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, para sahabat Aquarius, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 1 buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu 6 cup. Kartu 6 cup adalah cerita tentang memberi, berbagi, dan berdamai dari banyak situasi yang mungkin bisa terjadi yang kurang nyaman. Untuk para sahabat Aquarius yang masih single, ini bisa saja ke dalam sebuah situasi, punyalah dulu seseorang untuk kamu bisa berbagi. Jangan kamu simpen semua permasalahanmu sendiri. Bertemanlah, punyalah sahabat. Dengan kamu mulai bisa terbuka kepada orang dekat kamu, bukan gak mungkin akhirnya kamu bisa dan mau memiliki pasangan untuk kamu bisa terbuka. Kemudian di sisi yang lain, kartu ini juga memberikan sebuah pesan, bisa saja ada pertemuan dengan seseorang yang asalnya adalah dikenalkan oleh sahabat kamu. Ini juga mungkin terjadi untuk para sahabat Aquarius yang masih single. Kemudian untuk para sahabat Aquarius yang udah gak single, udah berpasangan, saat kalian mengalami sebuah problem atau konflik, gak ada salahnya sesekali mintalah bantuan sudut pandang orang ketiga, yaitu teman kamu, sahabat kamu, untuk memberikan masukan. Karena kadangkala kita sama pasangan sama-sama ngerasa benar. Kalau ada orang ketiga yang memberikan masukan, bisa saja kita melihat dengan lebih objektif terhadap situasi yang terjadi. Kemudian di sisi yang lain, kartu ini juga memberikan pesan untuk sahabat untuk sahabat Aquarius yang udah nggak single. Jika memang kamu dan dia ada hal-hal yang selama ini disimpan, belajarlah untuk terbuka. Karena kalau nggak ke pasangan kamu, orang terdekat kamu terbuka terus ke siapa lagi? Jangan sampai terbukanya malah kepada orang lain. Nanti yang terjadi gangguan hubungan lain, hubungan kamu sama si dia ya. Oke, selanjutnya untuk para sahabat Pisces. Fokus ke diri, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi, para sahabat Pisces, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati, bagaimana kisah percintaanku? Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 1 buah kartu. Kartu yang muncul adalah kartu Knight of Wands, di mana kartu Knight of Wands bercerita tentang sebuah kisah. Kamu harus segera mengambil langkah. Untuk para sahabat Pisces yang masih single, segera ambil langkah, segera prioritaskan memiliki seseorang sebagai pendamping hidupmu. Ini adalah waktu yang tepat untuk memprioritaskan waktunya punya pasangan ya. Kemudian untuk para sahabat Pisces yang udah nggak single, udah punya pasangan tapi belum berkeluarga, segera ambil langkah untuk menuju ke arah hubungan yang lebih serius. Dan kemudian untuk para sahabat Pisces juga yang udah berpasangan, udah berkeluarga, segeralah punya tujuan dalam rumah tangga kamu yang bisa kamu kejar bersama-sama. Di sisi yang lain untuk kamu yang single ataupun gak single,
Saat ada problem-problem yang muncul, apapun itu, dan apalagi berkaitan sama masalah hubungan, segera dibereskan atau segera dilakukan. Karena kartu ini punya kata kunci, punya kisah dan cerita tentang segera lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini. Karena kaitan kita dengan kisah cinta, berarti lakukan yang terbaik untuk kisah cintamu. Jika bukan kamu yang melakukan, terus siapa lagi ya? Oke, sampai di sini pembacaan di video ini mengenai kisah cinta masing-masing zodiak. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.